Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Saya Andu van de Belvian akan menjelaskan beberapa soal yang menjadi ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Dengan penjelasan ini diharapkan tidak hanya Bapak atau teman-teman yang nantinya memahami, tetapi para penonton yang melihat beberapa video yang beberapa soal yang di dalam video ini. Langsung saja untuk soal yang nomor pertama. Secara garis besar, eh, soal nomor satu ini menanyakan tentang customer surplus dan juga eh, bagaimana tingkat perubahan eh, dari harga awal dengan harga akhir atau harga yang kedua. Langsung saja, kita diberikan dengan permintaan fungsi demand, yaitu 105p pangkat setengah, dan ditanya yang A tentang customer surplus di saat harga awal itu 9. Selanjutnya, diketahui bahwa fungsi permintaan eh, di sini menunjukkan Xi sama dengan 50 min 2P pangkat 0,5 dengan harga awal P0 9. Ditanya customer surplus di saat harga barang itu 9. Selanjutnya, nah, kita mengetahui atau membedah terlebih dahulu terkait dengan customer surplus. Apa itu sebenarnya customer surplus? Customer surplus itu adalah kesediaan konsumen atau sebagai pembeli, kemampuan dia itu melebihi dari harga yang telah ditetapkan di pasar. Nah, untuk lebih jelasnya di sinilah warna pink di sini. Ini sebenarnya kondisi customer surplus, di mana dari harga equilibrium yang terjadi di pasar, dia masih mampu di atasnya. Nah, kalau secara teoritikal yang pada akhirnya eh, ini menjadi penerapan integral, ini dinyatakan dengan batas atas H0, otomatis kuantitas awal dengan harga yang ditetapkan dan juga demand inverse. Ini kenapa kok inverse, nanti kita akan bahas lebih lanjut. H dx dikurangi P0 H0. Ini otomatis adalah harga equilibrium. Selanjutnya kita akan langsung mencari bahwa ada 3 langkah mencari Q0. Q0 di sini untuk menentukan bahwa di saat harga tersebut, harga yang telah ditetapkan di pasar, kita konsumen itu mendapatkan kuantitas berapa gitu. Untuk lebih memahami teman-teman dan Bapak Ibu, ini terkait dengan grafik yang saya lampirkan, yang mana kondisi seperti ini yang pada akhirnya integral. Integral itu adalah suatu uh, perhitungan yang mana tidak menghitung luas dari sebuah bangun, tetapi bangun tersebut tidak pada umumnya gitu, tidak seperti bangun datar persegi atau persegi panjang. Ini menghitung customer surplus dengan integral. Integralnya menghitung semua kondisi ini dengan berkeseimbangan di pasar ini, pada akhirnya mendapatkan customer surplus. Langkah kedua mencari inverse, langsung saja mencari V0. V0 di sini dengan permintaan yang di awal tadi sudah diketahui, P0-nya 9, V0 juga V, maksudnya di sini sebagai pengganti V nantinya. Selanjutnya ada V0, langsung saja disubstitusi, akan mendapat 50 min 6, dapat 44. Nah, maksudnya di sini adalah di saat harga tersebut itu P, P0-nya 9,
konsumen mendapatkan kuantitas 44. Kita mencari inverse permintaan yang nantinya untuk disubstitusi di rumus kita. D, D itu masih dalam bentuk pernyataan khi. Di inverse kita akan membuat menjadi P persamaan P sama dengan mengeluarkan akarnya, pada akhirnya ini pindah ruas dan selanjutnya menjadi kuadrat karena melepas akar. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita mensubstitusikan dan sesuai rumus yang kita paparkan di awal tadi, kita telah mendapat bahwa D inverse ada 25 min khi per 2 kuadrat. CS-nya, oh iya, ini sebenarnya ada duanya, khi per 2 kuadrat. Kita lanjutkan di sini, kita jelaskan seperti ini. Nah, kita masukkan ke rumus, batas atasnya adalah G0 yang kita ketahui, kita cari dapat 44. Kita misalkan ini integral by parsial atau menyebutnya by parsial. Dengan memisalkan salah satu integran, bukan salah satu integran di dalamnya untuk memudahkan kita dalam mengoperasikannya du dv, kita akan mendapatkan dx min 2 du untuk kita substitusi di sini, eliminasi, ya substitusi maksudnya. dv-nya di sini itu nanti akan diganti dengan min 2 du. Ini min 2 du dari yang sebelumnya dv. Kemudian u kuadrat, untuk integralnya min 2 per 3 u pangkat 3, batas atas 44, batas bawah 0, dikurangi 9 kali 44 mendapatkan 396, dan kita operasikan lebih lanjut dan mendapat customer surplus di saat harga P0 atau P awal itu mendapat 10.002 rupiah. Kurang lebih seperti itu, sekitaran harga seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu customer surplus di saat P topi itu 4. P topi itu maksudnya adalah harga yang telah ditetapkan berbeda lagi gitu, perbedaan harga yang berubah. Selanjutnya P4 dan kita mendapatkan Q46 sama seperti sebelumnya, ada 3 langkah. Kemudian kita langsung substitusi, misalkan terlebih dahulu mendapat dv min 2du sama integral dari min 2 u kuadrat du akan langsung min 2 per 3 u pangkat 3 dengan batas atas 46 dan 0. Nah, 4 kali 46 184. U kita masukkan dari permisalan awal 25 min khi per 2 mendapatkan 25 min 46 per 2 pangkat 3 dengan kondisi yang batas bawah 0. Kemudian kita operasikan dan dengan ini maksudnya dikurangi maksudnya atas kalau misalkan luas integral dengan mengurangi fungsi yang berada di atas dan juga mengurangi batas bawahnya. Nah, pada akhirnya luasnya inilah integral tersebut dan mendapatkan langsung dikurangi dengan 184 mendapat 10.227 sekian, sekian, sekian. Itu untuk soal nomor B dan ditanya delta CS. Delta CS ini maksudnya perubahan dari harga awal yang telah ditetapkan dengan menggunakan dengan perubahan harga yang kedua. Dengan ini perubahan P9 dan juga P4, dan ini ditanya untuk mengilustrasikan dengan grafik. Kita hitung terlebih dahulu delta CS secara matematikanya bahwa tadi dengan harga P4, P9 dikurangi P4 mendapat 224. Nah, kalau untuk grafiknya seperti ini, kurang lebih ini adalah A, yang mana tadi kita mendapat harga sepasar 9, kita customer surplusnya berada di harga 9 ke atas, seperti grafik yang saya tampilkan di awal tadi untuk mengetahui secara gampangnya bahwa kondisi customer surplus itu berada di atas dari equilibrium pasar. Nah, kemudian ini harga pasar yang telah ditetapkan berubah menjadi 4, otomatis customer surplus dari atas kemampuan konsumen untuk bisa membeli harga itu menjadi lebih besar lagi. Kemudian kalau ditanya delta CS perubahan dari harga 9 ke 4 ini, delta CS 224,7. Ini dengan sama persamaan semua demand dari pasar yaitu 50 min 2P pangkat 0,5. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 diberikan dengan aliran pendapatan secara konstan.
yaitu 1.000 per tahun, dan ditanya bahwa present value atau tandanya di sini P besar, di saat 2 tahun kemudian dan juga diskon yang secara continuous, rate-nya berada di 0,05 per tahun. Kita membahas lebih dahulu bahwa present value itu apa gitu. Present value di sini adalah nilai diskonto. Diskonto maksudnya kondisi di saat uang kita yang ambil sekarang daripada tingkat 2 tahun ke depan yang dipengaruhi oleh tingkat diskon. Ada diskon rate per tahun yaitu 0,05. Nah, pada akhirnya ya kita akan membahas soal yang pertama bahwa diketahui rate. R itu bahasa revenue dan R-nya R kecil di sini rate. Rate itu maksudnya diskon dari per tahun itu 0,05 dengan waktu jangkanya dari awal kita menarik uang dengan yang ditanya di soal selama 20 tahun. Dan langkah kedua kita langsung saja menggunakan rumus dengan integral batas atas Y dengan batas bawah 0, kemudian revenue T dengan E pangkat min R pangkat T dt. Kita langsung masukkan bahwa kondisi eh, batas atas itu 2 dan batas bawah, dan kita mendapat seperti sebelumnya menggunakan integral parsial. Kita memisahkan terlebih dahulu dengan U itu min 0,05 T, mendapat dt min 20 du, masukkan ke rumus Pi. Pi di sini yang menyatakan present value, jadi PV dengan mensubstitusi batas atas 2 dan batas bawah 0, kita kita kalikan dengan min 0,05 T, T-nya 2, dan juga 0, min 0,05 dengan kali 0 otomatis pangkat 0 adalah 1, pangkat 01 tersebut dikali min 20.000 sama dengan 20.000, dan Pi dengan batas atas min 20.000 pangkat min 0,1 ditambah 20.000 mendapat 1.903,251. Selanjutnya soal yang B, kondisinya atau yang ditanyakan sebenarnya sama, tetapi perbedaannya di sini selama 3 tahun dan diskon rate-nya berbeda 0,04. Kita mengetahui apa yang diketahui dan selanjutnya memasukkan ke dalam rumus yang mana batas atasnya Y yang diganti oleh 3 tahun dengan revenue-nya sama 1.000 dengan rate-nya 0,4 T. Dengan menggunakan parsial, integral parsial, kita memudahkan dengan memisalkan U sama dengan min 0,04 T. Didapat T min 25 DU. Kemudian kita substitusi dari DT DU DT menjadi kondisi DT. Dari awalnya DT kita ganti min 25 DU. Nah, ini min 25 dikali dengan DU, min 25 untuk memudahkan pengerjaan kita pisahkan dengan integral batas atas 30 dengan pangkat 4 DU. Kemudian min 25.000 pangkat min 0,04 dikali dengan T dikali 3 itu min 0,12 dan juga min 25.000 pangkat pangkat 0, dan nantinya diselisihkan dikurangi mendapat 2.826,98. Jadi present value daripada tahun ketiga di saat rate-nya 0,04 yaitu 2.826,98. Soal yang ketiga ini tentang aplikasi metrik juga, tentang sistem persamaan dan linear terkait dengan soal cerita yang nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita akan ubah menjadi kalimat matematika. Secara garis besar, pertanyaan ini mendeskripsikan bahwa dua industri itu dalam membuat satu produknya, dia membutuhkan 10 sen bagian dari produknya sendiri dan juga membutuhkan 60 sen dari industri kedua, komoditas kedua gitu. Kan di dalam suatu negara kalau misalkan industrinya
beberapa industri kan otomatis dia membutuhkan produk dari industri lain untuk dijadikan input dalam mereka membuat suatu produk, meminta bantuan dari industri lain. Kemudian industri kedua juga dalam membuat satu produknya, dia tidak membutuhkan produknya sendiri atau bagian dari apa yang dihasilkan, tetapi dia membutuhkan dari komoditas atau industri yang pertama, yaitu 50 sen. Kemudian ada permintaan di pasar bagi komoditas satu ada 1.000 dan komoditas dua ada 2.000. Selanjutnya kita bahas langsung ke soal yang A. Without the input metric, the relative metric, and the specific output input-output metric equation for this economy. Terdapat 5 langkah di sini. Dari atas pertanyaan, kurang lebih 3 intinya yang ditanyakan. Langsung saja langkah pertama, yaitu kita menyatakan dalam bentuk tabel. Mengapa? Hal ini untuk mempermudahkan kita bagaimana korelasi dari industri-industri tersebut membutuhkan produk dari industri lain. Maksudnya di sini, industri satu, dia itu membutuhkan industri satu itu dia, bentar, dalam membuat satu produknya, industri satu itu membutuhkan 0,1 dari industri satu sendiri dan juga 0,6 dari industri yang kedua gitu. Kalau kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, industri kedua itu ternyata tidak membutuhkan komoditasnya sendiri, jadi dia 0 dan dia membutuhkan dari industri satu 0,5 dan permintaan pasar dari industri satu 1.000 dan juga industri dua 2.000 seperti yang saya katakan di awal tadi. Kemudian langkah kedua, persamaan Leontief. Ini kenapa kok open input output model di sini, karena melibatkan permintaan. Berbeda kalau close input output di model itu dia tidak memerlukan atas pihak eksternal, jadi ada akhirnya XAX. Tetapi kalau di sini ada permintaan, jadi terkait dengan B, demand dengan output open namanya. Masukkan ke dalam suatu persamaan yang mana A di sini adalah koefisien dari beberapa industri yang saya sebutkan di awal tadi, 0,1 menjadi X, karena kita udah bermisalan cukup jelas ya di sini apa yang saya sampaikan melalui tampilan PPT. Kemudian langkah ketiga bentuk matriks. Matriksnya A, X plus B. A sendiri adalah kondisi beberapa koefisien di sini nanti akan kita masukkan ke dalam matriks, karena Y itu sebenarnya 0, Y, karena 0 otomatis ya nggak ditulis 0, Y, langsung saja dimasukkan ke dalam matriks 0 gitu. Kondisi B itu permintaan, X dan Y itu 1.000 dan industri kedua 2.000, kemudian kita masukkan X, Y, AX-nya diganti 0,1, 0,5, sekian. Lanjutnya langkah keempat mencari Leontief metrik. Nah, di dalam Leontief metrik tersebut adalah ini sebuah peraih Nobel ya, peraih Nobel yang mana bisa membuat suatu pernyataan ekonomi ke dalam matriksnya menggunakan bantuan matriks, di mana I kurangi A di sini. Kenapa kok ini I muncul I? Karena suatu matriks yang tidak mempunyai koefisien, suatu variabel yang tidak mempunyai koefisien itu mendapat metrik identitas, yang mana kalau I2 itu identitas 2 kali 2 yang mana 1,001, kemudian dikurangi A yang saya sebutkan tadi 0,1 sekian, dan dikurangi mendapat 0,9, min 0,5, min 0,6, dan 1. Langkah kelima mencari nilai produksi dari dua industri. Karena kita mencari X otomatis atas nilai produksi nantinya, kita akan menginverskan. Karena gini, kalau pindah ruas kan menjadi per bawah penyebut. Nah, kita menjadi inverse. Bagaimana mencari inverse? Satu per determinan dari matriks A itu sendiri dikali dengan adjoint. Adjoint di sini perubahan posisi yang mana dari D menjadi A menjadi D, dan B itu menjadi plus dan C menjadi plus. C yang jadinya min, C jadinya plus menjadi min. Maksud saya seperti itu.
dan dikali mendapatkan 0,6 determinannya, dan langsung saja dikali mendapatkan 3.600 dan 3.800. Kalau pertanyaan kedua di sini adalah Hawkins-Simmons condition. Dia menyatakan bahwa output dari sebuah perusahaan itu tidak negatif, dan pada akhirnya yang mencapai kondisi equilibrium, dan dinyatakan terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi, yang mana elemen B1 lebih dari 0 dan B2 lebih dari 0. Kondisi satu bahwa dia menyatakan bahwa elemen matriks yang telah dikurangi dengan identitas tadi A1, min 1, 1 itu harus lebih dari 0, atau A11 dari kondisi matriks A yang sebelum dikurangi dengan identitas tadi ada kurang dari 1. Ini telah terpenuhi, yang mana 0,9 itu 1 min A11 yang juga lebih dari 0, dan juga A11 yang tadi matriks A itu adalah 0,1, dan itu juga telah kurang dari 1. Telah terpenuhi kondisi 2 jika B2 lebih dari 0, yang mana pernyataan dari Hawkins-Simon ini uh, menyatakan bahwa 1 min kondisi matriks elemen A11 setelah dikurangi identitas dikali dengan A1 min A22 dikurangi A12 A21 ini sebenarnya kayak determinan dari uh, metrik identitas yang dikurangi A tadi itu harus lebih dari 0 gitu. Nah, hasilnya 0,6, dan itu lebih dari 0, benar. Nah, atau setara dengan ini adalah peruraian dari rumus yang telah pertidaksamaannya telah dinyatakan oleh Hawkins-Simon, yang mana kalau sudah mengatakan bahwa A elemen matriks 1 min A11 dikali A22 ini perubahan dari rumus awal ini, kita dinyatakan bahwa kondisi ini dan juga ini adalah positif, maka sisi lain yang menjadi kurang dari 1 adalah negatif. Nah, 0,4 kurang dari 1. Nah, selanjutnya C. C di sini menyatakan bahwa bagaimana untuk menyelesaikan output level menggunakan aturan Cramer, gitu. Aturan Cramer di sini eh, pada akhirnya menggunakan determinan, yang mana kita dari awal menyatakan dari AX sama dengan B tadi dari matriks awal yang sudah kita nyatakan dengan A sama X, B-nya permintaan tadi, menggunakan determinan dari matriks A. Determinal diagonal kali diagonal 0,1 kali 0, 0,6 kali 0,5 0,3 dapat minus 0,3. A1 di sini adalah perubahan dari eh, kom dari kolom 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 pertama tersebut dieliminasi menjadi permintaan 1000 dan 2000, 0,5 dan 0, kemudian A2-nya diganti dari eh, kolom yang kedua yaitu 1000 dan 2000, dan mendapat min 1000 dan juga min 100, dan langkah yang ketiga yaitu uh, mencari X dan Y. Otomatis X dan di sini adalah berapa yang nanti diproduksi oleh perusahaan satu, industri satu, dan industri dua Y. A1 determinan A1 dibagi determinan A mendapatkan min 1000 per min 0,3 yaitu 3,33. A2 determinan A2 dibagi dengan determinan A min 400 per 0 min 0,3 yaitu 1,333. Itu 3 soal yang saya bahas. Selanjutnya saya akan membahasnya dari paper yang uh, kelompok kami angkat, yaitu berkaitan dengan
Sraffa, Leontief, dan Lynch ini adalah tiga tokoh ilmuwan yang mana membahas tentang input output economics, yang mana di sini kalau bidangnya dikaitkan dengan politik ekonomi. Kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya itu membahas ekonomi input dan output dari salah satu ilmu ekonomi ini diawali oleh Leontief, dikembangkan pada tahun 1928, 1936, dan 1000, eh, diserap banyak tiga kali yang dia sampaikan, yang juga berkontribusi pada bidang komputer dan model matematika yang lebih kompleks. Ini gambaran awal dari seorang Leontief. Nah, rumusan masalah yang sebenarnya ada apa sih paper ini gitu. Dia membahas tentang teori perencanaan ekonomi sebagai paradigma baru berdasarkan modal paling sederhana. Apakah aspek kuantitatif dan kualitatif yang diperhentangkan ini mempunyai dalam hubungan dialektis sintesa Sraffa ini, dan juga cara menghilangkan konflik antara ekonom dari uh, sebuah nilai yang berlawanan, yaitu kualitatif dan teknis. Yang pertama ada Sraffa Common Contribution, yang kedua nanti ada Leontief Contribution. Yang kita Sraffa Contribution di sini mengemukakan bahwa PPC dari dua komoditas gitu. Yang mana komoditas pertama dia membutuhkan gandum, iron, dan juga nanti untuk memproduksi 400 gandum. Sektor memproduksi 200 kuarter gandum dan 12 T besi untuk memproduksi 400 kuarter gandum. Ada suatu nilai tukar yang unik yang menggambarkan perpindahan asli dari mana hampir sama seperti uh, industri yang saya sebutkan di awal, bahwa dalam memproduksi sebuah produk itu membutuhkan bantuan dari industri lain. Nah, bagaimana jika tiga komoditas menggunakan dua langkah dengan mencatat setiap harga yang tidak diketahui, yang mana yang dia kemukakan itu eh, langkah pertama dan langkah kedua di sini ya sama sebenarnya dengan permisalan yang di awal tadi, bahwa kita menyatakan ke dalam bentuk persamaan terlebih dahulu, kemudian kita nyatakan ke dalam matriks. PA, PB, PC di sini adalah suatu bentuk macam dari eh, industri yang membutuhkan barang-barang tersebut. Nah, dengan demikian berangkat dari metode produksi yang diberikan oleh keadaan objektif produksi. Dari maksudnya di sini adalah perusahaan atau industri yang memproduksi tadi ada menentukan hubungan kuantitatif antara nilai guna yang membentuk produk sosial total dan matriks input asli yang dia bentuk sendiri. Nah, kemudian nanti di kontribusi. Ini ada tingkat analisis input output antara internal dan juga pH eksternal, dan tanda ini.
Ini adalah paper yang saya bahas. Paper yang saya bahas yaitu berkaitan dengan Strava, Leontief, dan Lynch yang membahas tentang politik ekonomi yang dikaitkan dengan matrix. Nantinya, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa apa yang telah dibahas dan juga apa yang diangkat dari beberapa ilmuwan ini. Nah, maaf terkait dengan tadi ada sebuah kendala dari jaringan. Kita akan melanjutkan dari pembahasan paper yang saya bahas. Paper yang saya bahas ini berkaitan dengan kontribusi tiga orang, tapi sebenarnya yang saya bahas nanti ada dua, yaitu Relative dan juga Strava. Nah, latar belakangnya ini adalah dia mampu menyederhanakan sebuah permintaan-permintaan yang ada di pasar itu menjadi lebih sederhana seperti itu. Kemudian sebenarnya seperti itu, tapi atas latar belakang ini dia mempermasalahkan sebuah kompleksitas dari memproduksi itu nanti bisa disederhanakan seperti itu pada akhirnya. Nah, ini menyederhanakan sama kemudian bagaimana cara menghilangkan konflik ekonomi. Maksudnya terkait permintaan dari sebuah industri dan industri lain nanti gimana, bagaimana seperti itu. Strava contribution, nah ini terkait dengan sebuah dua industri yang membutuhkan gandum, iron, nantinya pada akhirnya ya sebuah perusahaan tersebut nanti ya memproduksi itu gitu kan. Kemudian jika tiga komoditas sama saja, tapi dia membutuhkan dan memproduksi itu membutuhkan ada tiga komoditas yang diperlukan seperti itu. Angka pertama, nah ini membuat persamaan terlebih dahulu dia mengaitkan dengan dari sebuah uh, uh, perusahaan dalam membuatnya itu membutuhkan apa saja seperti itu. Ya ini sama. Nah, ini kalau yang untuk kontribusi, dia membedakan secara siklus. Nantinya mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan sebuah dalam memproduksi itu, apa saja yang dibutuhkan itu ada perubahan-perubahan. Nilai gunaan setelah proses produksi ini A, maksudnya output nantinya yang terjadi akhir, dan AA ini adalah dalam membuat satu output tersebut, apa yang dibutuhkan, apa yang mempengaruhinya, itu dalam matriks ini nanti. Nah, ini dinyatakan ke dalam matriks, kemudian disusun ulang. Nah, ini ada min-min ini apa ini? Nah, terkait dengan perubahan harga dan juga kontribusi produk tersebut, produk dari industri lain tersebut itu mempengaruhi. Tuh. Nah, ini delta ini yang tadi saya katakan bahwa ada perubahan-perubahan di dalam pasar yang membawa perubahan ke dalam matriks selanjutnya seperti itu. Nah, ini secara matematika bahwa perubahan dalam matriks tersebut nanti dibagi atas awal dan juga perubahan akhir sama. Nah, itu berarti bahwa jika harga yang sama dengan harga produksi, aliran moneter relatif akan menurunkan tekan kondisi yang teknikal dalam memproduksi tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini kesimpulannya bahwa dia membedakan presisi ketelitian dari kapitalis dan juga sosialis dengan regulasi pemerintahan seperti itu. Nah, pada akhirnya PCC ini menghubungkan kuantitatif pertukaran nilai guna ditentukan oleh struktur teknis ekonomi itu sendiri. Sistemnya ekuivalen. Nah, memaksa kuantitatif nilai guna keterlibatan ini berasal dari metode produksi aslinya. Maksudnya itu ini, begini. Kuantitatif yang pada akhirnya itu kan berasal dari produksi asli dirinya sendiri juga dan juga ada keterlibatan oleh perusahaan lain. Nah, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.